Selamat berjumpa kembali di channel saya Aji Sutrisno. Sebelum nonton video lebih lanjut, alangkah baiknya subscribe dan share channel ini agar bermanfaat bagi banyak trader. Dan sebagai bentuk informasi bahwa Bebayu membuka kelas edukasi free, kelas education for all trader. Bagi teman-teman yang pengen belajar trading bisa menghubungi saya. Silahkan lihat link di deskripsi. Terima kasih dan selamat menonton video-video dari saya. Semoga bermanfaat. 2,000 years later. Selamat siang Bebayu, selamat siang all trader dimanapun berada, semoga sehat selalu, sejahtera selalu. 3 April jam 11 siang 15 ya. Oke, saya mau menganalisa bagaimana kita smart dalam trading dengan analisa yang simple, smart, nggak pakai ruwet ya, ala Bebayu, dengan key level, dengan melihat timing, dengan melihat hulu dan hilir. Hanya itu saja ya. Tidak pernah memperhatikan supply demand, tidak pernah memperhatikan apa ya. Yang penting kita tahu hulunya, pasti kita akan tahu kemana hilirnya harga ya. Saya punya plotting U-stack. Oke, saya punya plotting ya. Plottingnya tapi biru. Mantap. Yang perlu diperhatikan kita menganalisa adalah kunci harga menyambung daripada video-video sebelumnya ya. Bebayu tekniknya yang dipakai adalah key level, memperhatikan daripada harga yang bergerak secara estafet dalam kurun waktu atau dalam periode waktu tertentu ya. Analisanya di kebun ini ada ayam, ada burung, ada banyak, asik santai. Kenapa saya bisa entry di situ? Kenapa saya masih hold? Semuanya bisa dijelaskan dengan logika ya, dengan logika. Saya ulas supaya kita bisa belajar bersama ya. Ayamnya berkokok-kokok. Kita lihat di weekly ya, di mana weekly yang menjadi triggernya adalah ini ya. Kenapa ini ya? Yang terakhir adalah swing. Harga itu bergerak dalam kurun waktu tertentu ya, secara estafet membentuk yang namanya sebuah high low atau swing ya. Susunan harga adalah swing to swing atau run base run atau drop base drop kalau turun ya. Tapi kalau naik ya running base running atau swing to swing, di mana high low sudah terbentuk, itu namanya satu swing ya. Bila dia continue ya, bila dia continue ngebreak atas, berarti dia lanjut ya, lanjut. Setelah swing ini terbentuk ya, yang kita weekly dulu. Nah, menganalisa itu dari time frame besar dulu ya. Ada koreksi, dia tidak sanggup breakdown ya, break supportnya. Dia terjadi gejolak di tengah area situ ya. Lalu muncullah big buyer yang sanggup meneruskan laju harga ya. Disitulah kita menarik kesimpulan harga sebagai penentu. Kita tarik dengan Fibonacci. Thread high low-nya. Sampai TP1 tercover di high-nya ya. Tercover di high, dia naik lagi. Ya. Ini kan time frame weekly ya. Secara trend di weekly Nasdaq atau U-stack tetap masih akan running mengejar TP2 itu ya. 14762 ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, sanggupkah
kita masuk di pair gila ini. Pair gila ya, karena nilainya sangat fantastis ya. Tidak semua trader sanggup di pair ini ya, terkecuali memang dengan saldo yang mumpuni, dengan lot size yang minim ya. Ya semua pair lah, intinya sanggup nggak psikologis kita itu masuk di time frame weekly untuk trading ya. Tapi tetap acuan kita adalah time frame besar berbicara seperti apa ya. Lalu kita ukur psikologis kita seperti itu ya. Lalu setelah kita mengetahui tren di weekly ya, tren di weekly, kita langsung masuk ke daily dulu. Seret seret ya, enak kalau ngomong ya. Enak kalau ngomong. Kunci harga adalah 3 TP1 itu ya, yang menjadi lintas harga, di mana dia di break daripada pergerakan trend weekly ya, dia re-entry ke high lagi, menjadi 2 level pibu antara high dan TP1. Di situ harga bergejolak ya. Di situ harga bergejolak, yang mana kita melihatnya jatuhnya harga yang terakhir adalah di sini ya. Jatuhnya harga adalah di sini. Swing ya, drop this, drop. Ini loh. Drop ya. Ini base ya. Naik, drop kembali. Drop tercover di resisten atau RBS, resisten become support, break out di area yang di break tadi ya, yang saya jelaskan di time frame weekly tadi ya. Swing terakhir inilah kita melihat reaksi harga kembali. Apakah ada penerusan break low daripada swing terakhir ini? Ternyata re-entry-nya dia sanggup menyentuh high-nya. Tentu kita menunggu konfirmasi ulang. Karena apa? Bila mana re-entry itu sanggup menembus daripada high atau menyentuh level high minimal di atas level 50 daripada satu swing, maka kita wait and see, karena itu market akan sideways cukup panjang untuk menentukan laju harga lagi ya. Seperti ini kita contohnya saya sampaikan, di mana swing sudah terbentuk. Yang swing pertama tadi ya, bila mana dia re-entry-nya sampai 50% daripada high low ya, ini bibunya saya ganti warna ya, santai saja kita trading ya. Maka market akan bergejolak ini ya. Slope pertama swing, fraktal high, fraktal low itu adalah satu swing, di mana high low turun, maka arah Fibonacci adalah turun pula target-targetnya ya. Level entry kembali minimal di 50 bila mana harus ada kelanjutan swing. Tapi sudah terbentuk swing yang sanggup ngebreak ini, terjadi new swing kembali. Wajar kalau dia re-entry kembali itu ya. Re-entry-nya di level 50 dia break. Nih ya, saya kasih pakai panah biar paham ya. Nih, buyer ini sanggup ngebreak level 50. Yang dinamakan break adalah dia sanggup close di luar ya. Tembus sanggup close di luar. Dari bawah tembus close di atasnya, itu adalah break. Kalau dia shadow tok false break, maka dia akan turun kembali ya. Break di atas 50 maka dia akan menguji level di atasnya ya. Naik, dia sanggup menyentuh level high-nya meskipun belum break ya, menyentuh level high-nya. Nah, berarti yang jadi triggernya adalah di sini kembali. Oke. Cara menganalisa kita melihatnya ya. Jadi kita tuh trading smart mencari momen saja, tidak setiap detik itu trading open ya. Capek, nggak ada hasil. Energi terkuras. Kita tuh sekali entry untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, itulah terjadi
trigger di mana swing re-entry-nya naik kembalinya sampai atas. Kita tunggu di mana market membentuk sebuah setup yang valid untuk menuju kelanjutan tren. Ada indikasi dia balik arah ya. Karena tren weekly tadi dia sebatas re-entry setelah menembus level TP1 13303 tadi ya. Setelah kita giring dari time frame daily, ternyata ada pola yang namanya swing drop terakhir menjadi swing terakhir disentuh kembali high-nya, maka di situ market ada indikasi dia mau balik arah melanjutkan tren weekly kembali ya. Ini di time frame bawahnya, time frame daily. Yang jadi pertanyaan kembali, sanggupkah kita trading dengan menggunakan time frame daily? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Karena time frame daily juga sama, satu candle mempunyai nilai yang sangat fantastis ya. Apalagi di pair gold, di pair indis atau saham atau dan lain-lain ya, pair seperti itu mengerikan sekali nilainya ya. Lalu setelah kita daily mengetahui triggernya ya, kita masuknya ke time frame bawahnya lagi. Menganalisa itu urut runtut supaya kita tidak pusing. Dan biasakan zonasi dengan triangle, triangle ya, rectangle color ya. Setiap ya seperti tadi kan, itu gray adalah zona di weekly ya. Coklatnya ada di daily ya. Lalu kita lihat H4. Ada apakah setup di H4? Setup di H4. Jatuh bangun ya, jatuh bangun. Saya tuh selalu melihat adanya ini loh. High low, fraktal yang ada di terbentuk. Saya selalu menunggu fraktal. Trading itu saya menunggu, enggak suka pending order, enggak suka limit, enggak pernah ngoyak ya. Saya sabar, apalagi pair ini ya. Pair Nasdaq, pair gold yang mempunyai nilai-nilai cukup tinggi. Saya tuh suka begini, menjonasi. Ada fraktal tuh fraktal. Selalu gunakan fraktal ya. Low ada high low seperti itulah di dalam zona. Saya selalu menunggu high terbentuk, low terbentuk. Ada apakah reaksi harga di antara high dan low tersebut ya. Bila ada penembusan, maka saya menunggu entry di atas untuk sell kembali. Bila tidak ada penembusan lalu berbalik arah, ngebreak high lagi, saya menunggu untuk entry kembali dia ada kelanjutan ya. Di mana ada high dan low di break, maka di situ market akan lanjut menguji high yang ada terdekatnya kembali. Begini loh trading tuh ya saya. Terbentuk high low, di break ke atas dia menuju sini. Seperti itu kita trading tuh. Ya. Karena ini zona coklat ada yang namanya pembreakoutan di H4 ya. Ini ada high low terbentuk, re-entry-nya sanggup nge-break high, terjadi high low. High kedua ya, setelah nge-break ini turun membentuk lower low, lower high, low, lower high menjadi higher low. Semakin meninggi ya, semakin meninggi. Lalu saya ngambil sebuah kesimpulan di mana saya tarik yang namanya swing yang terbentuk sanggup nge-break daripada high sebelumnya dan membuat lower low, lower yang meninggi. Itu yang saya tengarai, yang saya tandai, yang saya zona. Berarti saya masuknya di sini. Ini menjadi trigger saya untuk menentukan sebuah posisi ya. Menentukan sebuah posisi. Market sideway itu kita harus cermat, kita harus sangat-sangat cermat. Tidak boleh gerusa-gerusu, terkecuali kita scalper ya. Terkecuali kita scalping, boleh lah. Kita mau bagaimana dengan ini. Scalping kan punya teknik sendiri ya. High low, kita sudah menemukan kembali kuncinya
Kenapa ini yang saya menjadi penentu ya, menjadi penentu? Karena dia sanggup ngebreak daripada high sebelumnya, high, low, ke atas dengan powernya menjadi trigger, dia turun membentuk ini lower low ya, lower low, dia membentuk high, berarti ngebreak daripada ini sebuah zona ini. Resisten dalam jangka pendek, dia di break dengan powernya di sini. Ada kelanjutan, saya menunggu. Disinilah saya menentukan posisi dengan Fibonacci. Seret. High low daripada swing ini. Seret. Ya, secara logika enak ya, tapi kenyataannya itu saya OP ya. Di satu swing itu saya mencari level entry ya. Di satu swing itu saya mencari level entry, saya biasa masukkan di time frame H1 ya, tidak di H4 karena saya mencari level risk. Kalau di H4 SL-nya kan sangat tinggi sekali ini, dalam ya, 12.682 di bawahnya itu. Kalau di Nasdaq atau di Ustek nilainya sangat tinggi, saya kurangi resiko, saya mencari time frame kecilnya lagi karena harga itu pasti continue ya. Saya melihat ada zona di H4, saya masuk lagi di H1. Ya ini loh, ya, rumit kan? Tidak rumit saya ya. Masuk zona H4 yang saya tengarai adalah dengan rectangle warna biru ya. Rectangle warna biru. Di mana ada pay level Fibo ya, 38H4 sebagai pijakan. Sebagai pijakan ya, ting, dia false break dan dia tidak sanggup meneruskan laju ke bawah lagi, lalu masuk hari berikutnya. Nah ini hari berikutnya nih, ada yang namanya setup high level H1. Wah mantap nih, selesai. Itulah high low terbentuk di H1 sesi Asia, yang mana open market di rentang sesi Asia terbentuk high low, harga disitulah satu hari ke depan akan terjadi harga naik apa turun. Bila dia break high maka dia naik, bila dia breakdown maka dia akan turun ya. Lalu disinilah saya entry dengan stop loss-nya di under low. Ya. Saya menemukan continue sebuah setup untuk entry kembali. Ya inilah ya high low-nya. Oh, Fibo H4-nya saya buang biar tidak rancu ya. Fibo H4-nya saya buang. Oke. Masuk di H1 flat. Saya entry stop loss-nya di sini ya. Stop loss-nya di sini. Di bawah daripada H1 ya, semakin kecil lah resikonya daripada di H4 tadi di sini. Itu meminimalisir sebuah resiko. Kita giring dari time frame ke time frame, temukan setup yang selaras daripada tren mayornya. Memang beberapa hari terbentuk ya. Kalau di pair ini, di Nasdaq, di Ustek, kalau beda broker beda nama mungkin ya. Kita tuh lebih baik menunggu momen. Kita mendapatkan momen satu kali saja dalam seminggu itu sudah fantastis ya. Sudah fantastis. Daripada kita entry setiap hari tapi di luar daripada momen ngawur, atau kita mencoba scalper. Kalau scalper boleh karena ada patokannya, dia tidak peduli tren dan lain sebagainya, dia punya konsep tersendiri untuk scalping pendek-pendek ya, karena di situ market membentuk sebuah swing atau membentuk sebuah supply demand di rentang level harga pendek, bisa ya scalpingan dengan tekniknya masing-masing. Tapi kalau saya kan tradingnya tidak scalping lagi ya, saya berusaha day trade, saya membidik sebuah continue harga ya. Harga itu karena harga itu akan bergerak secara estafet dalam periode waktu, maka kita harus mencari setup yang selaras dengan time frame besar ya. Mencari setup yang selaras dengan time frame besar, disitulah kita baru entry untuk bisa meminimalisir sebuah resiko,
untuk mendapatkan hasil yang fantastis, hasil yang besar ya. Di situ saya entry 0,05 masuk, lalu saya selalu geser SL bila mana dia sudah tembus daripada level-level target ibu ya, saya geser satu level stop loss ya, SL plusnya ya di TP1. Bila dia tembus TP2 maka SL-nya saya taruh di TP1, di bawah TP1. Bila dia tembus TP3 maka dia SL saya geser di bawah TP2 untuk mengikuti tren yang berlangsung supaya apa? Kita low risk ya. Dimana setiap hari kita selalu entry dengan setup yang terbentuk secara kontinu dengan penempatan stop loss satu posisi ya. Bila entry hari ini kita kena SL maka tercover daripada entry yang lalu slep gitu ya. Jadi endingnya tetap profit ya. Dengan lot yang semakin kecil daripada entry pertama. Supaya apa? Supaya mengantisipasi tadi yang namanya bila mana hari ini setup berubah arah, kita kena SL entry hari ini, kita tercover daripada entry yang kemarin. Ini. Lalu hari berikutnya ya, hari berikutnya terjadi setup lagi. Di sini high low, ada high low. Saya tuh selalu senang kalau ada high low terbentuk dalam rentang yang pendek. Thread gitu. Lalu masuk open market kembali, di situ ada high low kembali. Saya langsung entry di jam 1.23 di jam ke-6. Buy kembali dengan stop loss di bawah sini. Saya geser dua posisi tadinya ya di sini di bawah fraktal ini. Saya kalau penempatan posisi SL di bawah fraktal ya, karena ada fraktal itu high-nya, low-nya ada ditandai dengan fraktal. Bukan di level high atau di level low-nya ya untuk penempatan SL, melainkan di atas atau di bawah fraktal yang ada, karena di situ rentang ruang high dengan SL itu ada ruangnya ya. Bila mana dia tidak sanggup break maka dia akan mental lagi, jadi tidak kesentuh SL-nya ya. Ternyata Dun dia estafet laju ya, dan dia sudah keluar kembali daripada zona di daily, high low daily, lepas ke atas kembali di zona coklat itu ya, daily. Maka kita menunggu setup continue kembali. Berarti tren berlangsung. Kemarin hari Paskah saya nggak masuk ya, karena pergerakan hari Paskah itu setahu saya tidak well ya, cenderung sideways, nggak asik untuk hari-hari libur yang mempengaruhi pergerakan laju harga ya, semacam tahun baru, semacam Thanksgiving, Paskah, itu kan hari-hari market libur ya. Ada beberapa bank yang beberapa empire yang libur dan sebagainya, atau negara-negara besar yang mempengaruhi gerak laju harga libur, maka dia akan pengaruh dengan pergerakan harga. Di situ saya nggak pernah masuk lagi trade ya, tapi saya masih hold position ya, masih hold position. Melihat daripada H1 dia sudah sanggup keluar daripada zona di daily, maka ada indikasi untuk fire use tag dia akan melangsungkan tren di weekly kembali menuju TP2 ya. Tapi berhubung kita psikologis kita itu belum sanggup untuk masuk di time frame besar ya, kita hanya mencari keselarasan setup dari H1 ya. Dimana kita mencari setup di H1 yang selaras dengan time frame besar, maka hasilnya juga kita akan fantastis ya. 2 hari kita hold position ya. Besok mungkin saya entry dengan potong lot sedikit ya, potong lot untuk pemasukan dan sebagainya. Tapi ada yang kita hold sebagai tabungan atau untuk membackup daripada bila mana setiap hari kita ada salah position, kena SL dan sebagainya, kita bisa potong lot dari yang profit dengan indikasi masih berlanjut tren untuk menutupi kerugian kita pada setiap harinya ya. Seperti itu. Sederhananya seperti itu ya, tapi secara praktek memang tidak semudah itu. Secara praktek kita membutuhkan pengalaman. Di dalam market itu membutuhkan pengalaman ya.
teori ilmu itu bisa dipelajari dalam kurun waktu tertentu, bisa dipelajari dalam kurun waktu singkat bahkan ya. Tapi penerapan ilmu di real market tidak semudah apa yang kita teorikan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Semua butuh pengalaman ya. Tapi di saat kita sudah memiliki dasar pengetahuan, di situ kita bisa menerapkan sesuai dengan psikologis kita, melatih psikologis kita berdasarkan pengetahuan yang kita miliki ya. Seiring berjalannya waktu tentu kita akan bisa ya. Untuk teman-teman dan siapapun ya yang mana bila menginginkan bimbingan trading, edukasi live trading bimbingan ya, bisa hubungi saya, nanti saya bimbing untuk trading harian dengan analisa-analisa yang masuk logika, yang smart dan sebagainya, yang sederhana ya. Di deskripsi saya cantumkan link-linknya, silahkan hubungi bila mana berkenan dengan edukasi dengan teknikal analis yang saya kemas dengan kesederhanaan ya, dalam market maupun dalam ini bisa hubungi saya ya, free, tidak ini free lah ya. Saya membuka edukasi free, bimbingan untuk teman-teman semua ya, yang mana supaya teman-teman trader semua bisa mandiri, bisa trading sendiri, tidak menjadi korban daripada market yang beringas, tidak menjadi korban daripada orang-orang yang kehausan. Karena dalam trading ini banyak sekali orang punya kepentingan ya. Di saat kita sudah memiliki ilmu, maka kita bisa mengelola keuangan kita sendiri, bisa mengelola aset kita sendiri sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Kita tidak percayakan kepada orang aset kita, itu jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Oke, sekali lagi apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Bila mana kurang paham, silahkan lihat deskripsi, hubungi saya ya. Silahkan lihat deskripsi, hubungi saya. Nanti saya akan tanggapi, saya respon, saya masukkan dalam grup edukasi saya, yang mana kita bisa interaktif di market setiap saat, setiap hari ya. Bisa tanya jawab dan langsung kita real market trading education dengan real count atau demo count boleh ya. Yang jelas kita masuk market dengan kami, saya pandu ya, supaya cepat paham. Terima kasih, dan bila kurang paham mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun mohon kirim, tulis di deskripsi ya. Silahkan untuk kemajuan channel saya supaya bermanfaat bagi banyak trader. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Amin.